Pernah nggak kamu merasa pikiranmu penuh, padahal kamu tidak sedang memikirkan apa-apa? Kamu duduk diam, tapi rasanya ada yang sesak. Ada lelah yang sulit dijelaskan. Lalu, tanpa sadar, kamu melihat sekeliling. Meja penuh, barang menumpuk, lemari tidak benar-benar kosong, dan mungkin tanpa kita sadari, pikiran kita sedang meniru kondisi ruangan kita. Hari ini, aku ingin ajak kamu memahami satu hal sederhana, tapi sering banget diremehin. Merapikan barang bukan cuman soal rumah, tapi tentang bagaimana manusia berdamai dengan pikirannya sendiri. By the way, kalau kamu baru nemu channel ini, kenalin aku Sora. Di sini aku bikin ruang kecil buat ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal yang membuat kita bertumbuh bersama. Dalam bukunya The Life-Changing Magic at Touching Up, Marie Kondo menyampaikan sesuatu yang menarik. Ia tidak memulai dari teknik, ia memulai dari hubungan manusia dengan barang. Menurutnya, barang bukan sekedar benda mati. Barang adalah ketenangan, harapan, rasa bersalah, dan versi diri kita di masa lalu. Karena itu, rumah yang berantakan seringkali bukan karena kita malas, tetapi karena kita menyimpan terlalu banyak hal yang sudah tidak lagi relevan dengan hidup kita sekarang. Marie Kondo mengatakan, rapi bukan soal membuang sebanyak mungkin, tapi memilih dengan jujur. Pertanyaannya bukan masih berguna atau enggak ya, tapi apakah ini masih selaras dengan hidupku sekarang? Dan disinilah merapihkan mulai berubah dari aktivitas fisik menjadi proses batin. Apa yang dikatakan Marie Kondo ternyata tidak berhenti di ranah perasaan. Psikologi modern justru mendukungnya. Dalam cognitive load theory, otak manusia punya kapasitas terbatas. Artinya, setiap barang yang terlihat, setiap tumpukan, setiap kekacauan visual diproses oleh otak meski kita tidak sadar. Barang berantakan sama dengan beban kognitif. Otak kita bekerja terus, bahkan saat kita hanya duduk diam. Lalu ada attention restoration theory. Teori ini menjelaskan bahwa teori yang teratur membantu otak memulihkan fokus. Itulah kenapa kamar rapi terasa lebih menenangkan. Meja bersih membuat kita lebih fokus. Bukan karena kita jadi lebih pintar, tapi karena otak kita akhirnya bisa bernafas. Psikologi Gestalt juga menambahkan satu hal penting. Otak manusia mencari pola dan juga keteraturan. Saat melihat kekacauan, otak merasa ada yang belum selesai. Terus, saat melihat kerapihan, muncul rasa lega. Seolah ada sesuatu yang bilang kayak, akhirnya beres juga. Dalam psikologi lingkungan, rumah yang berantakan terbukti berkolerasi dengan stres kronis dan juga kadar kortisol yang lebih tinggi. Artinya, kekacauan bukan hanya mengganggu pikiran, tapi juga tubuh kita. Lingkungan yang berantakan membuat kita merasa hidup nggak terkendali, terlalu banyak yang harus dihadapi, atau sulit buat memulai sesuatu. Sebaliknya, saat kita merapihkan, kita sedang melatih self-regulation. Kita memberi sinyal ke diri sendiri, aku mampu buat ngatur ruanganku, dan kalau aku bisa mengatur ini, mungkin aku juga bisa mengatur hal lain. Merapikan barang adalah latihan kecil untuk mengambil kembali kendali atas hidup kita. Marie Kondo menekankan satu kategori terakhir, barang sentimental. Dan ini bukan tanpa alasan, karena pada titik ini kita tidak lagi berhadapan dengan barang, tapi dengan diri kita sendiri.
Barang lama sering kita simpan karena kita takut melupakan barang itu, takut melepaskan versi diri yang dulu, takut jika tanpa barang itu kita kehilangan makna. Dalam psikologi simbolik, barang adalah perpanjangan identitas. Saat hidup berubah, barang tidak pernah dipilih ulang. Pikiran kita ikut terjebak di masa lalu. Merapihkan di sini bukan soal membuang kenangan, tapi tentang menempatkan kenangan tanpa membiarkannya mengendalikan hidup kita sekarang. Jadi, apakah merapikan barang otomatis membuat kita bahagia? Jawabannya enggak. Tapi, merapikan barang bisa mengurangi beban pikiran kita, bisa memulihkan fokus kita, bisa juga memberikan rasa kontrol, juga menyelesaikan konflik emosional kecil yang selama ini kita hindari. Merapikan barang bukan tujuan akhir. Ia adalah kondisi awal, agar pikiran kita bekerja dengan lebih jujur dan juga tenang. Mungkin yang selama ini kita cari bukan motivasi baru, tapi ruangan yang nyaman. Ruang untuk bernafas, ruang untuk memilih, ruang untuk hidup dengan lebih sadar. Dan kadang, perubahan besar dimulai dari hal yang paling sederhana. Membereskan apa yang ada di depan mata. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa like dan juga tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, biar kamu gak ketinggalan obrolan hangat lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!